Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua. Di era digital saat ini, mencari literatur keagamaan khususnya rujukan hadis menjadi jauh lebih cepat, lebih praktis. Tetapi masalahnya, dengan begitu banyaknya informasi yang beredar, kita seringkali bingung apakah hadis yang kita baca saat ini sahih atau dhaif. Atau bagaimana cara kita mencari sanad dan matan hadis dengan praktis tanpa harus membuka kitab terlebih dahulu. Oke, perkenalkan, nama saya Imam Abdurrahim, mahasiswa Magister Ilmu Hadis di Institut Agama Islam Persis Garut. Video ini saya buat sebagai pemenuhan tugas untuk mata kuliah Takhrij Hadis di bawah bimbingan dosen pengampu Al-Ustadz Dr. Gun Abdul Basit MAG. Nah, untuk menjawab tantangan tadi, pada video kali ini saya akan membagikan tutorial review singkat mengenai sebuah situs hadis yang bernama Hadis Seed. Hadis Seed ini dibuat oleh anak bangsa kita, orang Indonesia. Ya, kita perlu berbangga. Nah, langsung saja bagaimana cara penggunaannya. Tentu karena ini merupakan situs online, ya. Tentu kita harus terlebih dahulu mengkoneksikan perangkat kita, baik itu HP ataupun laptop, supaya tersambung kepada jaringan. Yang selanjutnya kita langsung buka saja, ya, di situs pencarian hadis Seed, ya, hadis Seed. Nah, setelah menemukan kita klik. Nah, seperti ini teman-teman sekalian, tampilannya seperti ini, ya. Jadi sangat sederhana, tapi insya Allah memberikan manfaat begitu banyak kepada kita semua. Di tampilan menunya ada tentu tentang situs ini, ya, tentang kami, kemudian hadis sahih, hadis dhaif, dan juga ada fitur lainnya, ya. Tentang kami ini memuat biografi singkat tentang situs ini, ya. Jadi dijelaskan dalam situs ini bahwa cara penampilan atau ketika menampilkan sebuah hadis itu dengan singkat, ya, tanpa menulis atau menampilkan info sanad silsilah perawi yang lengkap. Jadi langsung kepada matan, kemudian nanti juga kita akan langsung dapatkan tentang kesimpulan hukum atau kedudukan hadis tersebut, ya. Situs ini dikembangkan oleh Pawaid Kang Aswad, ya. Ya, teman-teman bisa cek juga lebih detail tentang info siapa yang membuat atau membuat karya situs ini, ya teman-teman, seperti itu. Jadi langsung saja kita praktekkan bagaimana cara mentakhrij atau mencari hadis di situs Hadis Seed ini, teman-teman. Caranya gampang. Di menu seperti ini ada cari hadis dengan bahasa Indonesia atau bahasa Arab. Jadi pilihannya bisa dua, mau pakai bahasa Arab atau bahasa Indonesia. Saya coba pakai bahasa Arab dulu, ya teman-teman. Seperti ini. Salah satu potongan hadis kun fid dunya. Ya, kita akan cari seperti ini. Di sampingnya ada simbol pencarian, kita klik saja. Nah, maka akan kita dapatkan matan lengkapnya seperti ini. Akhoda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
biman kibaihi faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabilin wa kana ibnu Umar yaqulu idza amsayta fala tantadhir sobah wa idza asbahta fala tantadhiril masa wa khudh min sihatika limaradika wa min hayatika limautik. Nah, ini hadis lengkapnya seperti ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari melalui jalur sahabat Abdullah bin Umar. Dan hadis ini terdapat dalam Sahih Bukhari nomor 6416. Tentu derajat hadis ini atau kedudukannya sahih. Seperti ini teman-teman. Jadi bisa langsung kita dapatkan lengkap dengan matanya dan yang meriwayatkan hadis ini melalui jalur sahabat siapa dan langsung di kitab apa, nomor berapa dan derajatnya hadis ini langsung bisa kita dapatkan. Coba kita cari hadis yang lainnya, teman-teman. Misalkan saya tadi sudah mencoba ya seperti ini. Ada sebuah hadis yang cukup populer ya di masyarakat Indonesia. Kita akan lihat hadis ini tentang tidurnya orang yang berpuasa, teman-teman, yaitu ibadah. Kita akan lihat hadis ini dengan cara seperti ini. Wah, kita di situs ini ada tiga penemuan gitu ya. Ada tiga temuan. Yang pertama itu di Takhrij Ihya Ulumuddin ya, hadis Al-Iraqi dari jalur sahabat Abdullah bin Abi Auf. Hadis ini ya, tadi kita bacakan dulu, naumus shaim ibadah wa sumtuhu tasbih wa du'au mustajab wa amaluhu mudha'af. Tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah, diamnya adalah tasbih, doanya dikabulkan dan amalannya pun akan dilipat gandakan pahalanya. Jadi hadis ini kalau teman-teman pernah dengar, ternyata derajat hadis ini adalah hadis dhaif ya. Termaktub ya dalam Takhrij Ihya Ulumuddin. Kemudian juga di dalam kitab Syubanul Iman diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Ini juga sama ya. Naumus shaim ibadah, derajat hadis ini marfu ya. Derajat terdapat di dalam hadis tersebut terdapat Ma'ruf bin Hasan. Ia dhaif. Dan ada Sulaiman bin Amr bin An-Nakhi, ia lebih dhaif lagi. Bahkan selain kita mendapatkan penjelasan tentang kedudukan hadis ini, di situs ini juga dijelaskan siapa, kalau dari temuan yang kedua ini berarti ada sanad ya atau rijal hadis ini, di antara perawinya ada namanya Ma'ruf bin Hasan dan Sulaiman bin Amr ini yaitu dinilai dhaif. Yang ketiga juga sama, ada dari seorang ulama ya, ulama hadis kontemporer ya, Muhammad Nasiruddin Albani ya, Syekh Albani, dalam kitab As-Silsilah Al-Hadis Ad-Dhaifah nomor 4696. Di sini juga dikatakan hadisnya dhaif. Seperti itu teman-teman. Jadi kita bisa mencari dengan cara menuliskan potongan matan hadis ya. Matannya, atau juga kita bisa pakai bahasa Indonesia, misalkan tentang puasa ya, kita tulis saja puasa ya. Hadis-hadis yang berkaitan dengan puasa. Nah, di sini kita akan temukan 1 sampai 62
hadis yang berkaitan tentang puasa. Nah, di sini bisa kita lihat oleh teman-teman semua. Ataupun dengan tema-tema yang lainnya. Seperti itu teman-teman sekalian. Jadi di situs ini kita bisa melacak, mentakhrij, ya, memverifikasi, menelusuri asal usul hadis ini, ya, terdapat di kitab apa, diriwayatkan oleh sahabat siapa, kemudian mukharijnya siapa gitu ya. Bahkan tadi kita saksikan, bisa kita lihat sampai ke nomornya, bahkan juga kedudukan dari hadis ini. Seperti itu teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya, terutama umumnya buat teman-teman. Tentu teman-teman bisa mencoba dan mengulik lebih dalam lagi bagaimana fitur-fitur yang tersedia dalam hadis sheet ini, insya Allah akan berguna buat kita semuanya dan mempermudahkan kebutuhan-kebutuhan literasi khususnya dalam ilmu hadis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.